Ustadz Abdul Rohim, sekali lagi. Sekali lagi, kami panggil Bapak Zainuddin Husni, Yusuf Rizal, Ibu Hajah Tuti Takiyati, Bapak Samsudin, Bapak Adam, Bapak Asraf, betul, duduk di depan Bapak. Bapak Salamul Huda, Bapak Mustaqim, Ibu Evi, selamat sore teman-teman. Ini acara Rakernas dan ulang tahun LSM Lira yang ke-20 dilaksanakan di Grand Swiss Hotel Bromo, Kabupaten kepada Ibu Purworejo. Evi dan Ibu Ranti supaya juga duduk di depan. Cukup. Jangan ya? lupa teman-teman di tap layar ya, di tap layar, di Bapak share ya. Bapak Adam Irham, Bapak Mustaqim, Ibu Tuti Takiyati, supaya duduk ya, duduk di depan. Dan baris kedua dari berbagai wali kota se-Indonesia. Boleh. Kami informasikan kepada para seluruh peserta Rakernas yang duduk di belakang supaya ke depan. Kita penuhi meja paling depan, meja-meja ya, meja-meja table yang ada di depan untuk diisi terlebih dahulu. Sekali lagi, kami informasikan kepada seluruh peserta Rakernas yang masih berada di luar untuk segera masuk ke tempat yang sudah disiapkan, dan yang duduk di paling belakang, yang duduk di belakang untuk ke depan. Memenuhi meja paling depan dulu ya. Baik, terima kasih. Baik, sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta Rakernas yang berada di luar gedung untuk segera masuk karena acara akan segera kita mulai. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta Rakernas yang masih berada di luar gedung untuk segera memasuki ruangan dikarenakan acara akan segera dimulai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan seluruh rangkaian acara Rakernas dan HUT LSM Lira yang ke-20, boleh kita menyuarakan suara slogan Lira bersama-sama? Tentunya dengan semangat yang tinggi, jiwa yang berkorban,
tunjukkan bahwasanya kita berjuang melawan korupsi yang ada di negara tercinta kita ini. Boleh bersama-sama kita melawan dan kita membacakan, menyuarakan slogan Lira bersama-sama. Lira! 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 Indonesia! Yang belakang masih belum terdengar suaranya dari depan. Apakah belum makan? Sudah? Oke. Boleh, mohon izin dites rekan Di tap-tap layar teman-teman ya, di tap-tap layar, di share-share ya. Luar biasa. Yang belakang jangan mau kalah dong. Tadi saya lihat ada yang sudah 2 kotak juga loh padahal. Sekali lagi, tunjukkan, suarakan slogan Lira penuh semangat, jiwa yang berkorban, dan tunjukkan bahwasanya kita benar-benar berjuang melawan korupsi yang ada di negara tercinta kita ini. Sekali lagi, Lira! 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 Indonesia! Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri seluruh rangkaian acara Rakernas dan HUT LSM Lira ke-20 ini dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan serta memperingati Hari Ulang Tahun Lumbung Informasi Rakyat yang ke-20, kami ucapkan selamat datang yang terhormat Dewan Pendiri Ustaz Kiai Haji Yaunuddin Husni SHMH, yang terhormat Ibu Hajah Tuti Tukiyati, yang kami hormati Presiden Lira Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Rizal SH, SE, MSI beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Samsudin Sarjana Hukum selaku Gubernur Lira Jawa Timur beserta jajarannya, dan yang kami hormati segenap Dewan Pembina, Dewan Pakar, yang kami hormati, serta kepada rekan-rekan seperjuangan di Lira, baik di DPP, DPW, DPD, dan LSO seluruh Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Dan mohon maaf, tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para undangan yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dimulai dari tanggal 18 sampai 20 Juni 2025 berlokasikan di Gredis Bromo Hotel Jawa Timur, kita menyelenggarakan acara Rapat Kerja Nasional dan Hari Ulang Tahun LSM Lira yang ke-20 dengan tema Membuka Indonesia Melawan Korupsi. Terima kasih. Dan untuk memulai rangkaian acara ini, biar acara ini berjalan penuh hikmat, lancar sesuai dengan harapan, bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Nurul Dani akan memandu jalannya acara pada hari ini. Untuk itu, mari acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebagai jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, tentunya dengan rasa cinta tanah air. Dilanjutkan Mars Lira dan mengheningkan cipta
Hadirin dimohon berdiri. Siap membangun semangat nasionalisme bersama dia, siap membangun cita produk dalam negeri bersama dia, siap membangun generasi muda masa depan. Dia belum informasi milik rakyat. Kita berdoa ketika iman dan takwa jauh dari bencana dalam hidup dan esoknya.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Daerah kepada Bapak Salamul Huda, Sarjana Hukum selaku Bupati Lira Kabupaten Probolinggo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Presiden LSM Lira, kesayangan kita semua, LSM Lira se-Indonesia, Haji Yusuf Rizal. Mari kita kasih tepuk tangan kepada beliau. Semoga beliau selalu diberikan sehat, selalu diberikan nikmat barokah, dan selalu diberikan semangat terus untuk mengorbankan perjuangan-perjuangan LSM Lira di seluruh Nusantara ini. Yang kami hormati para pembina LSM Lira, dan tak lupa senior, guru, dan mas saya, Gubernur Lira Jawa Timur, sahabat Samsudin SH. Dan yang kami hormati seluruh gubernur se-Indonesia dan seluruh bupati dan wali kota LSM Lira se-Indonesia. Tak lupa pula pada perjuangan teman-teman panitia yang hadir kali ini dan mensukseskan acara ini, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas terselenggara Rakernas dan hari ulang tahun LSM Lira ke-20. Tentunya pada kali ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sebagai ketua panitia ingin melaporkan. Pertama, kami merasa bangga menjadi tuan rumah dalam kegiatan rapat kerja nasional LSM Lira dan tempat hari ulang tahun LSM Lira ke-20. Mungkin hal ini akan terjadi, istilahnya kalau kita hitung 50 tahun, mungkin satu kali kita akan ditempati. Maka kita maksimalkan kepercayaan ini, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan ruang yang terbaik, memberikan manfaat terbaik kepada LSM Lira se-Indonesia. Dan juga laporan kami bahwasanya dari kepanitiaan, kami mewakili dari kepanitiaan sangat memohon maaf sebesar-besarnya. Sangat memohon maaf sebesar-besarnya dengan waktu yang sangat singkat ini kami memberikan suguhan yang mungkin pastinya ada kekurangan dalam penyambutan, yang pastinya ada kekurangan dalam hidangan, dan pastinya ada kekurangan dalam suasana yang menurut panjenengan-panjenengan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Inilah Kabupaten Probolinggo, inilah rumah kita. Bagaimana LSM Lira di Kabupaten Probolinggo sudah mengakar sampai rumput, mengakar sampai tanah, bahwasanya LSM terbesar di Kabupaten Probolinggo berkat perjuangan Gubernur Lira sahabat Samsudin. Maka perjuangan itu tidak akan kami sia-siakan untuk seterusnya, dan selanjutnya regenerasi akan terus berlanjut. Maka perjuangan itu harus kita jaga hari ini dan untuk selamanya. Maka dengan tema yang diberikan oleh DPP ini, mampukah Indonesia melawan korupsi, menjadi narasi-narasi nasional kepada kita bahwasanya PR besar kita adalah perang melawan koruptor. Lira di Nusantara akan selalu siap untuk melawan koruptor.
Dan itu menjadi harga mati untuk diri kita, bahwasanya kita akan selalu bersuara anti korupsi. Maka itu saja dari kami, tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Pastinya dari kekurangan-kekurangan yang ada, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Karena bagaimanapun kekurangan ini pasti datangnya dari kepanitiaan yang ada di daerah, dan kelebihan kesuksesan acara ini berkat support dari DPP dan DPW LSM Lira Jawa Timur. Itu saja dari saya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lira, 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 Indonesia, Jawa Timur. Terima kasih. Tepuk tangan untuk diri kita semua. Terima kasih kepada Bapak Salamul Huda yang sudah memberikan laporannya dalam acara hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya mari kita dengarkan dan simak sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Gubernur Lira Jawa Timur kepada Bapak Samsudin Sarjana Hukum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Pendiri LSM Lira Kiai Jainuddin Husni, yang saya hormati serta saya banggakan Presiden Lira HM Yusuf Rizal. Alhamdulillah beliau meskipun sakit masih menyempatkan hadir. Yang saya hormati Bapak Sekjen, kemudian yang saya hormati Pak Mustaqim sebagai Sekretaris Dewan Pendiri, kemudian yang saya hormati Bapak Dewan Pakar beserta Pak Seknil saya ini di belakang. Beliau yang selalu mensupport dan memberikan semangat saya. Yang saya hormati pada Dr. Jamil yang telah mensempatkan diri nanti akan mengisi materi. Kemudian yang saya cintai serta saya banggakan para gubernur LSM Lira, bupati dan wali kota LSM Lira se-Indonesia yang telah hadir pada kesempatan ini. Terus yang saya hormati adinda saya Bupati Lira Probolinggo Salamul Huda, yang saya telah mengapresiasi besar karena berkat kekompakan dan solidaritas teman-teman Lira di Kabupaten Probolinggo acara ini bisa terwujud. Dan saya sangat mengapresiasi Pak Pres, Pak Kiai, Pak Dewan, karena sejarah saya selama menjadi Bupati Lira di Kabupaten Probolinggo belum pernah acara Lira itu dikirimi karangan bunga dari semua camat se-Kabupaten Probolinggo dan semua OPD yang Kabupaten Probolinggo. Hanya ada di zamannya Bupati Salamul Huda. Ini sangat luar biasa. Nah, mohon izin Indah Pak Pres sekaligus ini saya atas nama Gubernur Lira Jawa Timur, saya mohon maaf karena acara ini masih belum sempurna. Buktinya ini aja baru hadir.
Ya mohon maaf, mohon dimaklumi oleh teman-teman Gubernur Lira, Bupati Lira se-Indonesia, mengingat waktu memang sangat singkat ya. Yang gambaran kami sudah sebenarnya pada sebelumnya sudah siap di Jawa Timur menerjunkan DPD se-Jawa Timur ke Jakarta. Kemudian kami juga sudah siapkan ada 7 box berkas yang akan diserahkan kepada KPK dan kejaksaan. Namun karena Allah memang berkehendak lain, dan saya bersyukur karena ini juga bisa terselenggara di Probolinggo. Alhamdulillah teman-teman Gubernur dan Wali Kota Lira se-Indonesia bisa hadir ke Probolinggo, dan insya Allah di tahun ini dan berikutnya Probolinggo akan pulih dari koruptor-koruptor yang menggerogoti Probolinggo. Karena Probolinggo ini sangat luar biasa. Probolinggo ini makmur dengan alamnya, dengan pariwisatanya, dengan lautnya. Kemudian ekosistem kita sangat luar biasa. Tapi sampai hari ini menjadi urutan keempat termiskin di Jawa Timur. Karena banyaknya oknum-oknum yang menjadi koruptor. Alhamdulillah berkat saya diinstruksikan oleh Pak Presiden Lira, kemudian saya banyak diberikan bimbingan oleh Dewan Pakar, dan hari ini saya yang mempunyai sekretaris yang sangat luar biasa memberikan support. Insya Allah kalau bukan karena sekretaris saya, saya masih diperintah oleh beliau Pak Dewan Pakar. Dari 2001 sampai hari ini tercatat kami sudah mentersangkakan kurang lebih 57 koruptor yang ada di Jawa Timur. Dan insya Allah target tahun ini kami akan dorong sesuai dengan tema yang ada pada Rapimnas kali ini dan ulang tahun Lira kali ini. Mampukah Indonesia melawan korupsi? Saya yakini jika ada LSM atau NGO yang lain seperti Lira dan mempunyai semangat luar biasa, insya Allah mampu. Buktinya kita bisa membongkar Probolinggo, bisa membongkar di Jawa Timur, dan mungkin di seluruh Indonesia. Dana hibah yang bisa dibongkar terstruktur dan masif itu hanya di Jawa Timur. Dan hari ini kami akan mengagendakan bagaimana proses hukum itu tidak mandek. Nanti mohon diberikan arahan oleh Pak Dokter agar kami sebagai penggiat anti korupsi bisa menemukan ruhnya. Karena sampai hari ini ada proses hukum yang mandek yang kami sudah kaji dengan teman-teman LBH. Oh iya Pak Pres, saya mohon maaf tadi tidak disebut LBH saya ini. Ini ada Direktur LBH Lira Jawa Timur dan jajaran Jawa Timur, mohon maaf. Saya paniknya jadi ketua panitia sampai tidak disebut ini. Sudah kami kaji Pak Pres, karena sudah ada tersangka dana hibah 21 tersangka dari pengembangan kasus tersebut, kemudian sampai hari ini belum ditahan, maka kami akan melakukan langkah-langkah, yaitu langkah-langkah hukum. Nanti jika memang diperlukan, karena kami juga sebagai bagian daripada pelapor dana hibah, maka kami akan mengkaji konstruksi hukumnya. Jika nanti bisa memungkinkan, jika tidak segera ditahan oleh KPK, maka tidak tutup kemungkinan kita juga akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap KPK. Karena ini bagian daripada sebagai anak bangsa yang mempunyai keinginan untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Dan insya Allah dengan adanya ulang tahun Lira yang ke-20 dan Rapimnas LSM Lira yang ada di Jawa Timur ini akan menumbuhkan semangat baru, spirit baru bagi kami. Saya sangat bangga dan sangat senang ketika acara yang sangat mepet dan sangat mendadak, kemudian senior-senior, dewan pendiri, dewan pakar, semua berkumpul dan hadir pada kesempatan ini. Meskipun sebenarnya kemarin saya sudah terkeok-keok juga Pak Pres, apalagi setelah
saya dengan Pak Sekjen sama Pak Pres masih dipinta ke Kendari. Udah nggak bisa tidur, tanya Pak Sekjen dong. Pak Sekjen tidur, saya nggak bisa tidur karena pikiran saya kacau. Mana ini udah kurang 3 hari, persiapan juga belum ini. Saya juga ngecek di teman-teman, penyampaian awalnya siap-siap semua. Tapi saya lupa waktu itu, Pak Pres, Pak Dewan Pakar, kok nggak jalan-jalan? Saya bilang, kenapa Mas Bupati? Oh iya Mas Bu, mau ngomong saya kayak sungkan atau takut atau gimana? Ternyata saya lupa belum transfer, makanya tidak jalan-jalan ke kegiatan. Saya bilang, tapi begitu kemarin sudah kita selesaikan semua Pak Pres, wah kilat, alhamdulillah tadi malam jam 11 sudah bisa dilaksanakan hari ini. Meskipun jadi mungkin ke depan mohon dari kegiatan ini di Jawa Timur, saya sebagai Gubernur Lira Jawa Timur, Pak Kiai, Pak Pres, Pak Dewan Pakar, mohon diberikan arahan agar kami lebih bermanfaat untuk masyarakat, lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Karena hanya dengan cara saya melaksanakan tugas di Lira dengan cara inilah kemudian saya bisa kontribusi untuk bangsa dan negara ini. Mungkin dari saya demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Samsudin Sarjana Hukum selaku Gubernur Lira Jawa Timur yang sudah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita dengarkan sambutan dari Presiden Lira kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Rizal, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, MSI, disilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan melempem pula. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan perayaan 20 tahun LSM Lira yang dirangkai dengan pelaksanaan rapat kerja nasional. Kemudian selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan pada terang sehingga kita bisa menikmati hidup sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pendiri. Ada Pak Kiai Zaidul Husni, ada Bu Tutik, tepuk tangan buat mereka. Tentu saja kepada Pak Sekjen, ada Saudara Adam Irham, ada Sekretaris Dewan Pendiri Pak Mustaqim Ishak, ada
Ketua Perempuan Lira Ibu Ranti, terus ada Wapres Kornas yang 2 minggu lalu kita tunjuk, yaitu saudara Samsudin SHMH. Di sini juga hadir para gubernur, bupati dan wali kota, ada korwil juga dari beberapa daerah. Dan ada juga lembaga saya organisasi, ada LBH. Jadi ada LBH Jawa Timur, tepuk tangan buat LBH Jawa Timur. Ada juga tentu Brikom nanti, terus ada juga cabang-cabang yang nanti kita akan kembangkan kemudian. Pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada para gubernur dan bupati maupun wali kota yang hadir menyempatkan diri, yang membangun integritas, loyalitas untuk bisa membesarkan LSM Lira, Lumbung Informasi Rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena mencapai usia 20 tahun itu bukan sesuatu yang mudah. Betul nggak? Betul nggak? Nah, kalau sudah Pak Jamal bilang betul, betul itu. Karena beliau pakarnya kan gitu ya. Periodisasi untuk bisa menjadi 2 dekade, 20 tahun pada tanggal 19 Juni 2005 sampai 19 Juni 25 itu yang luar biasa. Ada yang tahu nggak kenapa LSM Lira didirikan tanggal 19 Juli? Ada yang tahu nggak? Jadi LSM Lira didirikan tanggal 19 Juni karena pendiri dan Presiden Lira lahir tanggal 19 Juni. Jadi kalau ada yang mau nyolong LSM Lira, salah dia. Udah dikunci tanggal 19 sama dengan lahirnya sang pendiri. Jadi proses itu sangat panjang. Dia memiliki integritas, loyalitas, mengembangkan yang namanya organisasi yang revolusioner, visioner. Maka di LSM Lira terus berkembang dinamis, bahkan sekarang kita mengikuti namanya revolusi industri. Jadi bukan hanya sekadar LSM biasa di LSM Lira, kita juga mengembangkan yang namanya liranews.com. Sekarang sudah punya Lira News Channel di YouTube, punya di TikTok, punya di Instagram, punya di Facebook. Semua kita gunakan itu dalam rangka apa? Dalam rangka menerjemahkan yang namanya konsep bina, lindung, sejahtera, mendengar, melihat, dan berbuat. Jadi organisasi LSM Lira ini mendengar, membuka kuping selebar-lebarnya, menjadi mata dan telinga, menjadi organisasi LSM yang tidak pernah tidur. Pada saat orang tidur di Aceh, di Jawa Timur itu masih tidak tidur. Di daerah yang lain tidur, di daerah yang lain masih terjaga. Jadi konsep Lira adalah menjadi organisasi yang mendengar, listening. Baru kemudian hasil yang kita peroleh, apapun itu, laporan-laporan masyarakat, kita tampung. Maka LSM Lira bisa dikatakan sebagai organisasi penyambung lidah rakyat.
menampung aspirasi masyarakat Indonesia. Setelah kita tampung, mau diapain? Melihat, investigasi, analisa hukum, bikin legal standing, legal opinion, sehingga setiap gerakan kita adalah memastikan bahwa itu memiliki kekuatan untuk kita proses hukum, supaya jangan apa? Menjadi backfire, membuat kita justru melaporkan menjadi terlapor. Di LSM Lira kita sangat kuat data. Di sini ada saudara Jeffy Chandra. Jeffy Chandra ini termasuk adalah pendiri LSM Lira di Kepri. Berdiri coba Pak Jeffy Chandra. Nah, tepuk tangan dulu. Kamilah dengan Jeffy Chandra yang memenjarakan ketika itu gubernur, wali kota Batam, Bapak Ismet Abdullah, yang juga sahabat saya. Jadi jangan karena sahabat kemudian kita segan. Justru karena sahabat kita koreksi. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Tetap baik dengan Pak Ismet, tapi tetap berani kita. Tapi kuncinya apa? Kami tidak bergeming dengan tawaran-tawaran logistik, uang yang begitu banyak. Tidak. Dibilang bodoh nggak apa-apa. Karena kalau rezeki itu udah diatur sama Tuhan. Yang kami bisa lakukan sesuai dengan arahan Pak Yai, pandai-pandailah mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan. Niscaya dia akan tambahkan dari arah yang tidak kita duga. Buktinya apa? 20 tahun LSM Lira berdiri, kita tidak pernah mengemis. Ya, kita tetap memiliki integritas, memiliki keberanian yang tidak sama dimiliki oleh LSM lain. Coba tanya, LSM berdiri Lira itu mengkoreksi apa? Mabes Polri. Kita buka kasus Alkom Jalkom kepolisian, rekening 17 Pati Polri, rekening Banggar DPR RI. Kita buka, luar biasa. Tapi sekarang banyak LSM yang gak berani. Kenapa gak berani? Gak punya nyali. Kenapa gak mau nyali? Karena dia tidak tegak lurus untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau Anda banyak punya salah, pasti Anda tidak akan berani mengoreksi. Jadi kalau mau jadi pemimpin yang tegas, maka Anda harus bisa menjadi pemimpin yang memiliki idealisme realistis. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus menjadi idealis buta, tidak. Tapi pada ulang tahun kita yang ke 18 kalau nggak salah, di teman-teman Lira ini berbisik-bisik, Presiden Lira tidak mungkin lagi berani mengkritisi tentang kasus-kasus korupsi. Udah masuk angin itu barang, katanya. Maka saya bilang, saya pimpin teman-teman seluruh Indonesia melaporkan ke KPK. Betul apa enggak? Saya orasi di depan melaporkan kasus korupsi 21 triliun bansos dari Pemprov Jawa Timur. Benar? Sekarang berapa yang sudah masuk? 27 tersangka. Saya ingin membuktikan bahwa Presiden Lira sejak pertama Lira didirikan masih berdiri tegak di garis kebenaran. Kalau orang ngomong A, B, C, D itu biasa. Tapi di Lira tidak bisa omong-omong.
Di Lira bicara tentang fakta dan data. Kalau punya itu baru Anda berani bicara. Kalau tidak, gak mau saya bicara. Nah, bagaimana ke depan nanti LSM Lira ini? Pertama, pada Rakernas ini saya minta konsolidasi kepada semua DPW, DPD, dan LSO. Nah, untuk itu saya tunjuk saudara Samsudin selaku Wakil Presiden Kornas OKK untuk memimpin itu. Tepuk tangan buat beliau. Selain itu, kita berharap kami ini udah 20 tahun memimpin LSM Lira. Sudah ada yang sakit, ya. Sudah ada yang meninggal. Gubernur dan Wapres LSM Lira, Saudara Ilham Maulidi, meninggal karena COVID. Wakil Presiden LSM Lira kena COVID, Saudara Bimo, yang masih sepupunya Mas Tommy Soeharto. Terus Humas Lira Jenny Salimar meninggal karena COVID. Baru kemudian pendiri itu Pak Hasim Arif meninggal karena jantung. Terus kemarin Pak Mustaqim sakit juga, sempat dirawat. Dewan pendiri lagi Pak Arif Siregar sakit, kena gula. Karena di Lira ini banyak yang memproduksi gula. Terus Bu Tuti sakit, kena jantung juga. Gula nggak ada dia, jangan produksi. Yang memproduksi gula itu Pak Jenderal Arif Siregar, kemudian Pak Yai produksi gula juga. Nah, yang terakhir Presiden Lira. Maka saya bilang, ketika kemarin mau bikin ulang tahun seharusnya ini ada di Jakarta. Tiba-tiba mungkin karena kecapean, gulanya tinggi, sentrop, harus masuk rumah sakit. Terus Saudara Gubernur bilang, bagaimana kalau Jawa Timur menjadi tuan rumah? Ya bagus, karena saya nggak punya waktu. Problemnya lagi, bisa nggak saya menghadirin pelaksanaan dari Rakernas dan HUT ini? Karena kaki ini gempor, lemas kata orang. Tapi begitu datang ke sini, adrenalinnya masih tinggi, masih semangat. Jadi jangan salah. Meski katanya saya itu masih sakit, tapi kalau untuk memberantas korupsi, saya masih bisa mimpi di depan. Karena itu saya katakan, apa topiknya? Beranikah, mampukah Indonesia melawan korupsi? Mampukah? Mampukah? Kita akan mengubah impossible menjadi possible. Kenapa demikian? Karena pemerintahan Prabowo tegas mengatakan akan melawan korupsi. Nah, untuk itu kehadiran kita di dalam Rakernas ini bagaimana merumuskan bahwa langkah LSM Lira mendukung pemerintahan Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di lini manapun. Karena apa? Kita sudah banyak terkorup, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, BUMN, dari pusat sampai ke desa, korupsi semua. Maka kita harus menjadi mata dan telinga bagi pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo Subianto. Siap? 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 Jadi jangan siap-siap tapi melempem. Satu kali dikatakan kita siap, maka kita harus tasbihkan
LSM Lira perjuangan kita untuk ibadah, untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau kita berjuang hanya sekedar mencari cuan, maka Anda akan memperoleh cuan, tapi tidak ada kepuasan, tidak ada ibadah. Justru kita niatkan pertama adalah untuk ibadah, amal ma'ruf nahi mungkar, agar kemudian multiplier efek atas doa-doa kita, langkah-langkah kebaikan kita selalu memperoleh ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang berikutnya apa? Bagi pengurus DPW, DPD, DPD yang tidak aktif, bekukan. Ya. Bekukan. Baik gubernur, bupati, dan wali kota. Kita butuh sekarang figur-figur yang siap membantu pemerintahan Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. SK jangan ditaruh di bawah bantal yang membuat orang menganggap lira itu kecil. Ke depan kita tidak bisa begitu. Jadi saya minta kepada Wapres Kornas, Sekjen, sama dengan Sekretaris Dewan Pendiri untuk mengevaluasi, mendata, dan memberikan instruksi untuk membekukan yang tidak aktif, siapapun dia. Ya, catat, siapapun dia. Kenapa saya demikian? Karena Presiden Lira tidak pernah tergantung kepada gubernur, bupati, dan wali kota LSM Lira. Tidak pernah meminta upeti, tidak pernah meminta setoran, tidak. Coba dari daerah mana yang pernah merasa saya telepon minta setoran? Ada nggak? Kalau ada, buktikan, saya ganti 10 kali lipat dari yang Anda kasih ke saya. Nggak ada. Kenapa? Dan itu sudah saya tasbihkan sejak didirikan itu. Karena apa? Orang yang mudah disogok, maka dia akan lemah dan dia bisa diintervensi. Kita tidak. Berapa banyak? Dikira ketika saudara Gubernur Samsudin mengkoreksi di Probolinggo, kemudian di provinsi, tidak ada orang datang kepada Presiden. Dia mengatakan, Presiden, ada duit 5 miliar ini, bisa nggak kau suruh Samsudin itu diam, tutup mulutnya dia? Oh tidak, saya tidak akan mengintervensi anak buah saya di bawah untuk melakukan pekerjaan amal ma'ruf nahi mungkar itu. Kenapa? Pertama, saya tidak ingin menghinakan organisasi LSM yang sudah dibangun puluhan tahun. Kemudian saya tidak ingin mengkerdilkan diri saya sebagai pimpinan. Yang ketiga, saya tidak ingin merusak mental orang-orang di bawah yang berjuang setengah mati untuk melawan korupsi. Tidak. Lebih baik saya bilang saya puasa. Karena saya sudah pernah puasa Pak Yai 72 jam Pak Yai. Tidak makan. Ada nggak yang pernah ada puasa 72 jam di sini? Itu ngeri kali. Puasa 70, puasa pertama 24 jam, tambah lagi mau menjelang 72 jam Pak Yai, itu keliengan Pak Yai, mau jatuh Pak Yai. Tapi gula saya nurun Pak. Dari 486 turun menjadi 300. Tanpa obat. Lewat puasa itu. Maka buat teman-teman yang punya produksi gula, sering-sering puasa. Ya nggak usah 72 jam, 24 jam aja. Kan gitu. Nah ini yang harus kita lakukan. Kita harus perkuat
memperkuat basis kita agar kemudian ini jadi kuat. Apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus membuat program-program regenerasi. Karena 20 tahun sudah siklus untuk pergantian. Maka kewajiban saya dengan para dewan pendiri untuk mencari figur-figur agar menjadi generasi kedua LSM Lira. Pertama, yang sudah pasca gubernur kita mau tarik menjadi korwil agar kemudian punya aktivitas. Saudara Asraf jadi korwil di Jawa Timur. Saudara Jeffrey jadi korwil di Kepri. Kemudian di Sultra saudara Aswan jadi korwil di sana. Kita tidak punya konsep membuang kader. Kita tidak punya konsep membuang kader, karena membangun kader itu butuh investasi dan waktu, butuh integritas, loyalitas. Tapi kader-kader karena dia udah kaya, sombong, lupa sama kita pecat dia. Jangan menganggap bahwa karena dia kaya kemudian mau ngatur organisasi sesuka perutnya dia, tidak. Karena saya lihat ada beberapa kader yang kita besarkan dari bawah, kemudian dia sudah merasa dirinya besar, udah gak berharga organisasi. Organisasi harus besar dan lebih besar daripada kader. Bukan organisasi kemudian disusui oleh kader. Itu harus. Karena organisasi ini dibentuk oleh sebuah wadah dengan visi dan misi yang kuat. Maka ada dari beberapa daerah yang gak hadir karena merasa besar, dia bilang, udah. Pak Wapres Samsudin keras, dia bekukan, ganti. Kita butuh orang yang punya integritas dan loyalitas. Ya, tepuk tangan yang meriah. Terus ditanya, Pak, Pres kan nanti mau cari gantinya susah. Tidak susah. Banyak orang yang mau. Cuma kita tidak pernah mau menjual LSM Lira. Banyak yang mau duduk pegang buat medenin uang. Banyak itu. Tapi kita bukan mau kita jual. Organisasi ini adalah leadership development. Bagaimana mengembangkan kepemimpinan sehingga nanti bisa tampil di berbagai segmen, termasuk menjadi anggota dewan. Ya. Di sini tadi anggota dewan kita ada mana Pak? Mana anggota dewan? Mana dia? Sini. Aku kenalkan. Yang menjadi anggota dewan naik ke depan. Mana? Ini sekretarisnya Pak Samsudin dulu ya. Komisi berapa kamu? Ini anggota dewan nih, dari PKB. Gerindra ya? Dari Gerindra. Prabowo. Dia seneng dia begitu LSM Lira dukung pemerintahan Prabowo, dia seneng dia. Dia jadi anggota DPRD berkat didukung oleh LSM Lira di Komisi 3. Ya, tepuk tangan buat dia. Nah, kita juga punya namanya liranews.com. Coba buka. Ada di YouTube. Lira News Channel. Minta di like dan subscribe. Semua buka. Ini udah mau mencapai 200.000 subscribe kita. Nah, gunakan itu semua. Bisa jadi alat promosi. Udah, nanti kamu diri nanti. Ya. Jadi kita punya. Jadi jangan menjadi kader-kader kita ajarin kacang lupa pada kulitnya. Jangan. Saya bilang gitu. Itu dari Pak siapa? Dari Sumut. Mana Pak? Siapa? Dari Sumut, Pak Suhaili ya Pak? Yang wakilin Sumut siapa? Coba sini Pak.
Salahuddin ini disuruh wakilin dari Sumut DPW, cuma 1 biji doang ini orangnya. Alhamdulillah 1 biji ya. Nah ini wakil Sumut. Cuma saya bilang, kemana yang lainnya yang tidak datang? Kau sampaikan ke mereka, kita akan bekukan siapapun dia ya gitu. Jadi jangan sampai kita omon-omon di Rakernas ini kemudian ke daerah dianggap tidak penting. Saya bilang, kalau ada di situ bupati, wali kota, terus tidak bermanfaat untuk mengembangkan organisasi, buat apa? Kalau dia jadi bupati, terus apakah kemudian kita jadi kaya DPP atau lira? Tidak kan? Kalau kemudian dia tidak, apa kita rugi, mati? Tidak juga. Lah buat apa? Tidak ada something different, tidak ada yang berbeda. Lebih baik kita mengambil resiko amputasi dan cari newcomer, benar nggak? Siap cari dia di Sumut? Siap. Ya udah kalau gitu duduk. Jadi Sumatera siap cari. Nah ini yang akan kita lakukan ke depan pada Rakernas ini agar nanti bisa mere-engineering organisasi lira seluruh Indonesia. Kita akan tingkatkan soliditas, kita akan kembangkan LBH LSM Lira, dan kita kemudian akan menggunakan strategi menggunakan revolusi industri sebagai mata dan telinga melalui membuat yang namanya program One Village One Journalist. Jadi setiap desa 1 jurnalis. Kemudian mengembangkan LBH Lira di setiap kelurahan. Jadi LBH, banyak orang lulusan sarjana hukum tapi tidak bekerja di aspek hukum. Nanti tugas Korwil coba nanti bikin LBH di setiap kecamatan. Cari orang-orang sarjana hukum. Nah, bahkan yang first graduate ambil. Kita didik mereka untuk mengadvokasi. Riau tadi hadir. Bagaimana untuk menampung masalah? Buka bulan pengaduan, bulan bakti pengaduan, bantuan dan advokasi hukum gratis. Gratis masyarakat. Advokasi pasti banyak yang datang. Pasti banyak yang datang. Nah itu bentuk komitmen kita ke masyarakat. Nanti LBH Lira nanti sudah punya aku juga, sehingga kita bisa untuk menggarapnya melalui pro bono. Jadi pendampingan yang nanti dibayar oleh negara. Kita akan lakukan itu pelan-pelan kita terus. Yang penting adalah kita jangan pernah menyerah. Saya di usia 60 tahun masih dikasih beban teman-teman membuat ormas baru. Namanya Ormas Madas Nusantara. Itu pendiri pembinanya Pak Yai juga itu. Memang Pak Yai ini provokator ini. Bikin, kita wadahin untuk mewadahin masyarakat Madura se-Nusantara dan luar negeri. Udah mulai besar ini. Saya berikan percontohan membangun organisasi yang profesionalis, transparan, dan sekarang mulai tumbuh menjadi stimulan-stimulan di daerah yang lain. Nah ini juga Lira tidak boleh kehilangan momentum. Jangan Pak Yai bilang tadi ini Pak Pres ini lupa ngurus Lira karena punya mainan baru namanya Madas Nusantara. Tidak Pak Yai,
ini beriringan. Bahkan ke depan nanti kita akan beriringan LSM Lira, Ormas Madas Nusantara, kemudian ada PW Moy, karena perkumpulan wartawan media online itu adalah ketua umumnya juga saya. Ada serikat pekerja. Maka di daerah yang belum ada PW Moy, komunikasi dengan saya. Kita bentuk di daerah itu cabang PW Moy. Di Riau bergerak udah bagus itu. Jadi tadi yang meninggal sudah banyak. Terakhir yang meninggal itu kader-kader kita adalah Saudara Boma Herman. Jadi beliau itu gubernur LSM Lira Riau sekaligus ketua DPW PW Moy. Tapi untuk itu saya minta kepada Pak Yai ke depan untuk ikut memberikan doa bagi almarhum yang lebih almarhum dan almarhumah yang meninggalkan kita lebih dulu. Silakan Pak Yai. Urusan doa Pak Yai. Kalau sudah diperintah Pak Pres gak berani walaupun Pak Kiai. Khusus untuk keluarga besar dari Lira yang sudah menghadap duluan keridhaan Tuhan yang Maha Kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan beliau semuanya mendapatkan maghfirah dan menjadi ahlul jannah. Ala hadiriyah wa li kulli niyyatin salihah. Wa bi syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan almarhum almarhumah LSM Lira lana walahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir adalah saya atas nama pribadi dan sekaligus presiden dan pendiri LSM Lira memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Lira Jawa Timur dan panitia yang sudah bekerja dengan waktu yang singkat hingga acara Rakernas dan HUT ini berlangsung dengan baik. Tepuk tangan. Jadi ketika saya ingin membuat Rakernas dan Rapimnas itu pada tanggal 17 sampai 20 Agustus, beliau protes. Yang diprovokasi sama Sekbil, Saudara Ibnu. Tidak bisa marwah LSM Lira dipertaruhkan. Jadi ulang tahunnya harus tanggal 19 harus dilaksanakan. Nah, jadi gimana way out-nya? Solusinya gimana? Jawa Timur siap menerima beban untuk pelaksanaan itu. Terus Pak Yai bilang, biayanya gimana? Pak Pres, saya sudah komunikasi dengan Samsudin, siap mengcover semuanya. Tepuk tangan buat beliau. Tapi saya bilang begini, DPP tidak akan mungkin lepas tangan. Karena selama 20 tahun ini DPP selalu mengcover setiap kerugian atas pelaksanaan kegiatan. Kita akan tetap. Dari mana duitnya? Pak Yai bilang, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tepuk tangan lagi. Dari Tuhan yang Maha Kuasa. Apa bisa? Bisa. Kita berapa kali melaksanakan HUT? 20 tahun kita melaksanakan HUT. Diganggu sama orang. Tetap kita jalan. Duitnya dari mana? Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan takut.
Samsudin membiayai ini dengan ikhlas, dia tidak akan rugi. Dia akan untung, lihat aja. Akan ada rezeki dari arah-arah yang tidak kita duga. Saya pun demikian. Saya berdoa terus. Ada aja. Pak, saya siap bantu. Kalau udah bantu ya saya kasih Samsudin, Siti, yang lainnya buat berobat kan gitu Pak. Ini namanya simbiotis mutualisme, ya Pak. Nah, atau juga tali rafia, tali sepatu. Sesama mafia mesti bersatu gitu. Nah, bagaimana metode kita mengoreksi kasus-kasus korupsi nanti akan kita bahas di dalam materi Rakernas. Ilmu-ilmu Samsudin disampaikan, ilmu-ilmu dari presiden dan lainnya kita sampaikan. Jadi kita nanti berbagi ilmu supaya bisa menumbuhkan semangat perlawanan untuk memberantas korupsi. Misi kita bagaimana Indonesia zero corruption. Bisa. Caranya, mari mulai dari diri kita sendiri. Ilmu getok tular, bilang jangan korupsi dong. Tapi jangan hanya bilang jangan korupsi, ternyata dia koruptor. Yang terjadi kan itu sekarang. Kita lawan koruptor, kita lawan korupsi. Ternyata dia sendiri yang korupsi. Itu namanya maling teriak maling. Ya Pak Jamal? Benar gak? Iya. Dari itu yang harus kita. Maka kemudian coba nanti direkomendasi hasil Rapimnas ini, kita sampaikan hasil rekomendasi ini kepada Presiden, kepada DPR, MPR, KPK, PPATK, DPD, Gubernur, Kepolisian dan segala macam. Agar apa? Agar bisa membentuk yang namanya pengawasan melekat. Dulu zaman Pak Harto pengawasan melekat itu gerakan pengawasan melekat itu jalan. Apa itu? Menjadi intelijen rakyat semesta. Jadi rakyat yang kemudian menyampaikan informasi ini dari orang yang diduga melaksanakan praktek korupsi. Mudah. Tapi apa? Penegak hukum itu semua habisin yang tak beres, amputasi yang terkontaminasi. Hakim udah 280%. Gajinya dinaikin. Kalau terbukti hukum mati. Gitu. Supaya Prabowo kuat. Jangan nanti begitu menetapkan kayak gitu, kalau dihukum mati kasihan keluarganya. Ya kalau kasihan jangan jadi presiden. Karena pemimpin itu harus tegas, harus berani. Jadi pemimpin itu harus punya logika, bukan pakai perasaan. Makanya saya bilang kalau pakai perasaan gimana? Pakai pada saat bercinta saja. Kalau pemimpin pakai logika, gitu. Makanya kalau ada orang coba pengaruhin supaya pakai perasaan, saya nggak mau. Pakai bercinta saja, dipakai perasaan. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih semua. Terima kasih yang sudah siapapun yang ikut berkontribusi sehingga pelaksanaan acara ini berlangsung dengan baik. Mulai dari tanggal 18, besok kita akan buka dengan 19 dengan tumpengan. Tanggal 20 kita di Bromo akan melangsungkan deklarasi Bromo yang intinya komitmen LSM Lira bersama civil society untuk bersatu. Mampukah Indonesia melawan korupsi? Jadi demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lira, 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 Indonesia. Terima kasih. Lupa sakitnya kan.
Disampaikan terima kasih kepada Bapak Yusuf Rizal yang sudah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara Rakernas dan HUT LSM Lira yang ke-20 ini, mari kita berdoa bersama. Mohon maaf, barusan saya dikasih tahu sama Sekjen. Minta tolong Bapak Presiden Lira sebagai tanda untuk diresmikan Rakernas pada hari ini. Besok kita ulang juga. Tetapi dimulainya hari ini Rakernas pada tanggal 18 Juni 2025. Kita saksikan bersama. Bapak Presiden Lira akan memukul gong tanda diresmikan dan dimulainya Rakernas di Bromo, Jawa Timur dari tanggal 18 sampai tanggal 20 Juni 2025. Kepada Bapak Presiden Yusuf Rizal kembali kami panggil untuk memukul gong. Hadirin dimohon berdiri untuk menyaksikan. Di Lira itu ada namanya tradisi 9. Maka saya undang 9 orang untuk ikut memukul. Pertama Pak Yai. Pak Yai. Kemudian Pak Wagub. Ketiga. Terus Bu Tuti. Udah 4. Berapa itu? 1, 2, 3. Kemudian JP Chandra, mewakilin. Terus Sekwil. Pak Mustaqim, Sekjen mana ada? Udah berapa? 7. 1, 7. Apa? Ketua panitia. Nah, berapa jadinya? Papua mana Papua? Papua sama perempuan liara tuh. Bu Ranti, sini. Ini udah berapa? Saya jadi MC aja, yang mukul nanti yang lain. Untuk kesempatan pertama kita kasih memukul ketua panitia. Ya. Jadi ntar dulu, jangan main pukul. Kalau kau berani mukul itu sampai dia pecah, saya kasih 1 juta. Coba pukul. Kencang. Ya, tepuk tangan. Ntar dulu. Situ. Ini anak muda mukulnya kayak perempuan. Kencang kayak gitu loh. Semangat anak muda. Coba kita lihat Pak Mustaqim. Kira-kira mampu nggak dia menyaingi ketua panitia ini? Ini jauh-jauh dari Jakarta. Kalau Pak Mus itu mukulnya, dia ngambilnya punya pentok. Berarti kena ininya langsung, kena tulangnya nih. Cuma bunyinya kurang kuat jadinya. Nah kita kasih sekwil. Nah sekwil ini kan jago dong. Demo terus ngomong terus. Coba kita lihat berani nggak mukul dia sampai pecah. Coba. Ini di TikTokin loh ini ya. Wah ini kenceng. Cuma tetap nggak bisa patah ya. Ya, terus udah berapa itu? 3. Sekjen. Sekjennya. Sungguh nggak mau komentar sama sekjen. Kadang-kadang sekjen dibilang kuat ternyata lemes. Melawan korupsi.
tidak. Sekjen ini lagunya doang. Begitu disuruh meleset tuh barang. Aduh, nggak mau komen deh. Dia bilang gitu. Coba Bu Tuti dulu. Nih, coba nih check up. Ini habis operasi, belum. Kena jantung, coba lihat. Jantungnya kurang. Nah. Ya. Ya. Kalah. Sekjen kalah, Sekjen. Iya. Terus Jeffy Chandra. Ini Korwil yang memenjarakan Ismet Abdullah. Kiri, nggak apa-apa. Kalau kiri ya siap. Belum. Ini soalnya pola patah nih, nambah 2 juta. Ada aja 1 juta. Terus, udah berapa nih? 6. Nah, ini dari Papua sesama perempuan dan Papua. Coba pukul, kira-kira kita bersama-sama dengan perempuan Lira. Kita mau tes kekompakan antara perempuan. Nah, kenapa saya bilang kekompakan? Biasanya perempuan ini kalau bekerja dia tidak pakai logikanya nomor 2, dia pakai perasaan. Akhirnya apa? Kalau udah selek, gak pernah sembuh-sembuh. Nah, lewat pemukulan ini kita anggap harus membangun kebersamaan untuk membangun LSM Lira. Silakan tunggal dari Papua. Ternyata kerja sama mereka bikin gonjang-ganjing ini dah. Gonjang-ganjing dia memang kalau 2 perempuan bikin gonjang-ganjing. Gom goyang juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak, ini Pak, gom dulu. Saya kan jadi MC aja. Bismillah dulu. Kita lihat dulu. Kayaknya cocok ini menjadi generasi penerus Presiden LSM Lira. Ternyata Pak Yai kita temukan di pemukulan Gopa. Nah, kalau Pak Yai nggak usah kenceng-kenceng Pak Yai. Kenapa? Kalau udah usia kita menggunakan namanya soft power. Pukul sedikit tapi remuk dalamnya mengena. Silakan Pak Yai gunakan soft power Pak Yai. Ya, terima kasih. Maka sah pembukaan Rakernas. Maka Pak Yai di sini foto bersama Pak Yai. Ayo, Ibu ikut. Ayo ikut di sana. Yang di depan yang mau ikut di depan semua. Ayo. Boleh? Ayo Gubernur, Bupati, Wali Kota foto bersama semua di sini. Munduran dikit. Oh ini digeser aja dikit nih ke belakang. Iya, ayo mundur sini ke belakang. Kemudian ada yang duduk. Ayo semua. Ayo ada yang duduk, jongkok, ada yang jongkok. Riau ada yang jongkok. Sumut cuma 1. Ada ini, ada Deli Serdang doang, yang lain nggak ada. Ayo, tangan dulu, Lira. Kepal tangan. Ayo. Lira. Oke. Video ya.
Oh, yang HP dulu. Ayo, yang mau foto HP. Oke. Pak Akub yang mimpin, ya lihat. Ayo siap. Lia! 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 Indonesia! Nah, kurang kompak Pak Presiden. Harus diulangi sekali lagi. Ketika Indonesia, karena hari ini Indonesia adalah pemecah rekor korupsi sampai menembus ribuan triliun. Nah, oleh karena itu ketika kita sebut lira, maka kita Indonesia kita sebut berantas korupsi. Nah, sesuai dengan tema kita. Sekali lagi, lira, 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 Indonesia. Kepada Bapak Ibu hadirin, minta tolong setelah foto dimohon duduk kembali karena acara akan segera kita lanjutkan. Kami minta tolong yang masih di luar untuk kembali duduk. Acara akan segera kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, foto-foto dan peresmian dimulainya Rakernas dan HUT LSM Lira sudah kita saksikan dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya dan lancarnya acara Rakernas dan HUT LSM Lira yang ke-20, mari kita berdoa bersama. Doa bersama akan dipimpin oleh Ustadz Kiai Haji Zainuddin Husni SHMH. Kepadanya dipersilakan. Baik, kami tunggu. Boleh kami undang untuk 5 nama guna memberikan tanda tangan kepada Hall of Fame Mampukah Indonesia Melawan Korupsi. Kami panggil Bapak Presiden Lira Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Rizal. Panggil aja yang masih di luar yang rokok, yang masih luar ruangan. Sekali lagi kami informasikan kepada para peserta Rakernas HUT yang berada di luar gedung. Kami mohon untuk duduk di tempat yang sudah disediakan karena acara akan segera kita lanjutkan. Sekali lagi yang masih ada di luar gedung supaya masuk ke dalam ruangan karena acara belum selesai dan acara akan segera kita lanjutkan kembali.
Baik, sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta Rakernas dan HUT LSM Lira yang ke-20 yang masih berada di luar untuk segera memasuki ruangan yang sudah disediakan panitia, dan yang di belakang kami minta tolong untuk menempati duduk di depan. Baik, Ustadz Kiai Haji Zainuddin Husni SHMH sudah bersama kita kembali. Dan kami mohon kepada seluruh peserta untuk duduk di tempat karena kita akan memanjatkan rasa syukur ini. Biar doa kita diijabahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu kami minta tolong kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan seluruh alat komunikasi karena kita akan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk berdoa. Sekali lagi minta tolong perhatiannya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kembali kami sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama, dan doa bersama akan dipimpin oleh Ustadz Kiai Haji Zainuddin Husni SHMH. Kepadanya dipersilahkan. Izin Pak Pres, mari kita berdoa, bermunajat sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Doa yang diterima bila mana kita benar-benar khusyuk menghadirkan diri kita di hadapan Tuhan yang Maha Kasih dan yang Maha Mengabulkan. Terutama yang beragama Islam, kebetulan saya beragama Islam, jadi menggunakan bahasa agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mashidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin صلاة تنجينا بها من جميع الأخوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم وكرم وصرف وعدم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داع دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih dari semua yang Maha Pengasih, saat ini, detik ini kami melaksanakan Rakernas dan hari ulang tahun Lira yang ke-20. Berikan kemudahan dan kelancaran. Ya Allah, berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami LSM Lira Indonesia khususnya yang saat ini hadir di sini, agar bisa dan mampu memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara ini. Karena kami ingin melaksanakan peribadatan ini bukan hanya ke masjid, bukan hanya ke pura, bukan hanya ke gereja, melainkan ingin memasukkan dan memenjarakan para koruptor ke penjara. Kan itu termasuk lahan kami yang disebut ibadah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyerahan SK dari Dewan Pendiri LSM Lira yang terhormat Bapak Mustaqim Ishak selaku Sekretaris Dewan Pendiri LSM Lira. Disilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini Dewan Pendiri akan menyerahkan beberapa surat keputusan terkait menyangkut masalah perkembangan terkini, yaitu penyerahan SK Brikom, SK Perempuan Lira, SK Wapres DPP LSM Lira, SK Setkap DPP LSM Lira. Oleh karenanya kami minta kepada yang disebutkan nama di sini agar dapat hadir untuk penyerahan daripada SK kepengurusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pendiri. Pertama kami panggil Bapak Samsudin SH. Dalam hal ini beliau sebagai surat keputusan Wakil Presiden DPP LSM Lira bidang koordinasi nasional pengembangan jaringan. Kami persilahkan kepada Bapak Samsudin ke depan. Oleh karenanya kami mohon perkenan Bapak Kiai Zainuddin Husni untuk menyampaikan penyerahan SK ini. Kami persilakan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saat ini, detik ini, hari ini, kami Dewan Pendiri menyerahkan SK DPTTG Wapres kepada beliaunya Bapak Samsudin. Baik, terima kasih. Selanjutnya surat keputusan Dewan Pendiri dalam hal ini kepada Ibu Tuti Tukiati sebagai Sekretariat Kabinet DPP LSM Lira yang akan diserahkan oleh Sekretaris Jenderal DPP LSM Lira Bapak Adam Irham. Kami menyerahkan surat keputusan PP
Tes, tes. Ada satu lagi Brikom karena belum hadir, maka ini penyerah surat keputusan lembaga sayap organisasi yaitu Perempuan Lira yang surat keputusannya telah dikeluarkan sejak Januari. Kenapa ini? Baik, kami persilakan saat ini. Sama dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kami Tes. sama dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saat ini detik ini kami menyerahkan SK DPP kepada Ketua Lira Indonesia, Perempuan Lira Indonesia, kepada Ibu Ranti. Mati. Terus nyala lagi. Ini mati lagi. Biasanya apa? Cerdas dulu deh. Baik, demikian rangkaian penyerahan surat keputusan dari Dewan Pendiri. Ini baru ada 3. Ada satu lagi penyerahan kepada Panglima Brikom LSM Lira yang belum sempat hadir. Mudah-mudahan besok kita akan memberikan penyerahan dari Dewan Pendiri. Sebagai penyampaian informasi, Ketua Umum Perempuan Lira ini telah menerima surat keputusan secara resminya sejak 6 Januari 2025. Demikian pula ada penjelasan khusus kepada Pak Wapres Kornas, bidang Kornas dan pengembangan jaringan. Ini diberikan surat keputusannya adalah ditetapkan surat keputusan pada tanggal Juni 2025. Kenapa ini kami sampaikan? Karena sebelum menerima SK secara organisasi telah sah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Wakil Presiden DPP LSM Lira. Mengingat beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan tugas di Sultra. Nah, dengan demikian beliau sudah